Ivana, tadi Ivana bilang A itu di sini 12, B 8, C. Ya, sekarang. Melianti Sianturi. Nilai A berapa sini Melianti? 1, Pak. A 1, B berapa? B 8, Pak. 8. C? C 12, Pak. Kemudian Ivana Tarigan. Mana tadi Ivana Tarigan ini? Ya, Pak. D itu makanya D, saya ulangi ya. Kalau ditanya dosen, D, jangan bohong. Udah paham? Udah, Pak. Ternyata kamu di sini belum paham. Ya, Pak. Ya Ivana ya? Iya, Pak. Oke. Dewi Hutahayan. Tolong terangkan sama Ivana dulu. Ya. Ya, Pak. Tolong terangkan sama Ivana, Dewi. Nilai A berapa di sini, B berapa di sini, C berapa di sini. Terima kasih, Suara Pak. Dewi. Terima kasih, Pak. Suara yang kuat ya. Kamu kan Batak kan? Iya, Pak. Ya, suaranya yang kuat, suara yang kuat. Biar Ivana tahu. Terima kasih, Pak, untuk Ivana. Tapi saya juga mau menjelasin kalau ada salah minta maaf duluan. Di sini kita mau tahu A berapa, B berapa, C berapa. Untuk mengetahui A-nya itu, A itu dia dari X pangkat 2, berarti A-nya itu karena tidak ada bilangan, makanya di situ A bisa dibilang 1. Kalau B, karena pangkat 1, maka B itu adalah min 8X. Untuk C itu 12. Ya, Dewi, coba tanya dia udah paham atau belum? Jangan saya tanya. Maaf, Pak. Kepada Ivana, apakah sudah memahami untuk A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Kalau A-nya berapa ya, Ivana? A-nya 12. A-nya 1, Pak. A-nya 1, B-nya? B-nya 8. C-nya? 12. Oke, Pak. Dia sudah B-nya mulai itu tadi B berapa tadi dikatakan sorry, B-nya Ivana, B-nya berapa, maaf? B-nya maaf, Kak, saya tadi tidak dengar. Oke, B-nya. Saya ulangin lagi ya, Pak. Untuk Ivana saya ulangin sekali lagi. Di sini kita untuk memahami dulu rumusnya. Untuk fungsi nonlinier, apabila ada pangkat tertinggi X2, itu berarti dia udah fungsi nonlinier. Jadi di sini kan kita mau cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ya. Kalau di sini X pangkat 2 itu kan berarti itu sama dengan A sama dengan 1. Karena tidak ada bilangannya, berarti dia itu dianggap 1. Untuk B-nya, di situ kan ada min 8X. Kenapa B harus 8X? Karena dia pangkat 1. X itu menandakan pangkat 1. Terus C itu 12. Apakah di sini sudah memahami, Ivana? Sudah, Kak. Coba boleh diterangin A-nya berapa? Iya, bagus. Kamu udah cocok Dewi jadi dosen. Mulai minggu depan kamu yang nerangkan Dewi ya. Kamu udah cocok jadi dosen ini. Jantungan aku, Pak. Oke, Ivana, coba jawab pertanyaan Dewi. A-nya sama dengan min 1. Berarti Dewi yang salah di sini. Dia belum bisa paham. Dewi, kamu masih salah di sini, Dek. Dia belum bisa paham. Nggak pernah salah anak buah, yang salah selalu pimpinan. Boleh saya Kalau ulangi Anda juga di sekali kantor lagi? ada masalah, ya, pimpinan itu digaji untuk melimpahkan kesalahan ke anak buah. Jadi di sini Dewi masih kami yang salah, Dek, karena dia belum paham. Boleh saya ulangin lagi, Pak, ke Ivananya, Pak, siapa tahu dia lebih memahami. Kamu dengar Ivana? Ya, dengar, Dewi, Pak. dengar. Oke,
untuk Ivana, di sini saya mau ngulangin lagi untuk mempersimpel pengertian A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A itu X pangkat 2. Berarti A itu sama dengan 1. Karena tidak ada bilangan di X pangkat 2-nya. Apabila misalnya X pangkat 2 itu ada 8X pangkat 2, berarti A-nya harusnya kan 8. Tapi kan karena di situ X pangkat 2 di min 8X tambah 12, maka kita mencari A, B, C-nya. A, 1 dari X pangkat 2, B, min 8X dari pangkat X1. B itu pangkat X1. Terus C-nya 12. Yang tidak ada pangkatnya. Apakah di sini Ivana sudah memahami? Untuk 8X-nya saya kurang memahaminya, Kak. Kan di sini kita mencari A berapa, B berapa, C berapa. Tinggal kalau A itu kamu tinggal turunin aja. A itu kan berarti X pangkat 2 karena tidak ada bilangan jadinya 1. Kalau B itu kan pangkat 1. Pangkat 1 di sini kan yang ada di sampingnya simbol. Berarti kan X-nya hanya ada yang min 8X kan? 8X Jadi apabila ada simbol di belakang bilangan ataupun simbol yang tidak ada, apabila ada simbol di belakangnya itu berarti B, kecuali ada pangkatnya. Kalau ada pangkatnya berarti itu A. Berarti itu A, ya benar. Ya tanya Ivana, Dek. Ivana, apakah kamu sudah memahami? Sudah, Kak. Boleh jelasin lagi A berapa? Koreksi kalau yang salah ya, Kak. Jadi Ya. jadi yang A itu sama dengan A itu 1, Ya. yang B itu adalah 1 juga ya. Aduh. Salah. Udah tunggu dulu, udah. Si Dewi udah sampai keringat dingin ini. Jadi itulah ya. Tadi udah saya katakan, Dek, paham, udah Pak. Nah, giliran dites di sini ternyata betul. Ini Ivana Christine Boru Tarigan. Gara-gara kamu habis waktu, Dek. Sebenarnya kamu jawab dari awal. Saya Pak belum paham. Kita bisa bahas. Ini kita udah di surga, kamu tarik kami semua ke neraka lagi kayak gini. Kayak ginilah ya. Inilah buah dari bohong itu. Materi kita terlambat. Saya nggak mau ya satu orang masuk neraka, saya nggak mau. Makanya selalu saya ulang-ulang karena saya anggap ya mungkin ada yang sungkan untuk mengatakan tidak. Yang namanya wanita ada rasa malu. Nanti kalau saya katakan tidak, nanti soal pentasuri nggak ada niat sama saya. Tolong Dek, semua buang dulu rasa malu Dek. Kalau nggak paham, bila tidak paham. Kejadian ini kan, kita semua udah masuk ke surga. Tiba-tiba gara-gara Ivana, semua kaki kita ditarik ke neraka lagi nih. Makanya waktu saya baca juga chattingan Ivana ini sama saya, aduh, gimana tipe manusia seperti ini? Ya, Dewi sampai kewalahan untuk nerangkan sama kamu, Ivana Christine. Saya ulangi dia, enggak ada yang pintar, saya juga enggak pintar kok, jujur aja. Cuma bedanya saya mengulang, jadi bisa. Inilah manfaatnya dia. Seandainya kemarin sudah kamu dengarkan video ini, kita enggak seperti ini. Kita semua sudah naik gunung, kamu paksa lagi kita turun gunung lagi nih. Ivana, jujur, kamu sudah dengar video itu kemarin tentang ini materi ini? Sudah, Pak. Inilah, saya lihat kalau udah, ya. Ada teman kamu yang mengatakan, Pak, ini. Jadi dari bentuk komentar kamu, ketahuan kamu udah paham atau belum. Tetapi komentar kamu juga saya nggak bisa mengatakan apa. Ada contoh di sini ya, Pak, saya sudah baca, udah dengarkan, tapi saya masih bingung. Nah, itu bagus. Ini, Pak, terima kasih. Semoga Bapak sehat-sehat karena video ini. Saya tidak butuh hanya untuk itu.
Jadi tolong Ipana, kamu harus bijak, Dek, ya. Saya nggak berani menunjukkan materi ke atas. Saya nggak mau, ya. Satu yang gagal, semua harus lulus. Inilah konsekuensinya, Dek, jujur aja ya. Inilah buah dari dosa itu. Anda berbohong, bohong itu dosa. Buahnya ini. Akibat satu orang, semua jadi kena. Bagusan kamu, Dek, seperti Radika. Kalam, diam, tapi dia dengarkan video. Ya, Radika ya? Iya, Pak. Iya. Nah. Jadi Ipana, jangan nangis, Ya, Pak. jangan nangis. Perhatikan Ipana. Nggak nangis, Pak. Oh, bagus, ya. Ipana, Iya, Pak. perhatikan, Dek, ya. Saya nggak marah, Dek, ya. Saya nggak marah, Dek, ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Karena marah itu juga. Perhatikan Ipana, ya. Y sama dengan. Inilah persamaan linear AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Inilah persamaan. Dari mana persamaan ini? Dari sononya. Ya. Ini persamaan. Jadi yang dimaksud dengan nilai A, dia bukan hanya karena dia selalu di depan, bukan itu nilai A. Nilai A itu angka yang berdempetan dengan X pangkat 2. B itu angka yang berdempetan dengan X pangkat 1. Ini X pangkat 1 ini. C itu angka yang berdiri sendiri. Dia tidak berdempetan, berdampingan dengan variabel. Contoh, 5X pangkat 2. Yang 5 ini kan berdampingan dengan X pangkat 2 dia kan. Inilah nilai A. Kemudian ditambah 3X pangkat 1. Inilah nilai B. Mengapa ini nilai B? Karena angka ini berdampingan dengan X pangkat 1. Kemudian tambah 5. Ini berdiri sendiri, tidak ada X. Jadi, Ipana Christine Brutarigan, ya. Maka nilai A itu enggak selalu karena di depan, paling depan ini, tidak. Contoh seperti ini, ya. Sorry, contoh. Y sama dengan 50 ditambah 5X ditambah 40 X pangkat 2. Tadi saya katakan nilai A itu Ipana adalah angka yang berdampingan dengan X pangkat 2. Ini X pangkat 2. Angka yang berdampingan itu berapa? 40. B itu di sini 5. A, C itu 50. Maka Ipana, maka di sini A itu di sini adalah 1. Karena sebenarnya 1 di sini, tapi kalau 1 tidak ditulis, ini karena ini berdampingan dengan X pangkat 2. Maka B itu adalah minus 8. Karena berdampingan dengan X pangkat 1, C itu 12. Jujur Ipana, bohong itu dosa. Kamu udah paham atau belum? Ipana? Ya, Pak. Udah paham, Dek? Saya nggak marah. Bagi saya marah itu dosa. Kamu udah paham? Kalau belum paham, biar kita ulangi. Maaf, Tapi Pak, kalau saya kamu sudah diam, saya marah. Kalau kamu diam, saya marah. Iya, Pak, saya Kalau kamu nggak paham, saya nggak marah. saat ini saya sangat sulit untuk memahaminya, Pak. Sangat sulit ya. Oh iya ya, oke bagus. Wanita yang jujur, ya. Oke. Sangat sulit. Oke, berarti kita interupsi dulu waktu 5 menit biar Ipana paham dulu ini. Tolong dulu pahami Ipana, ya. Apa pengertian nilai A, apa pengertian nilai B di sini. Tolong dulu kita interupsi dulu waktu dulu, ya. Ini adalah nilai A, ya. Ini nilai A, ini B, ini C, ya. Nah, ini bebas sini. Yang pasti di sini, yang ini X pangkat 2, angka yang berapakan dengan X pangkat 2 itu di sini bisa disebut C, ya. Itulah nilai A, ya. Ini hanya simbol, ya. Nah, ini. Jadi Ipana, ini X pangkat 2 kan, ini X pangkat 2. Inilah selalu nilai A.
Kemudian yang B itu yang berdampingan dengan X. Tanpa ada X, itulah nilai C. Renungkan dulu Ipana 1 menit. Renungkan. Kamu punya kertas sama pulpen di situ? Ada kertas sama pulpen? Ada, Pak. Nah, coba dulu buat sendiri dulu. Sambil coret, kamu bebas. Oh, kalau A itu yang berdampingan dengan X pangkat 2. B itu yang berdampingan dengan X pangkat 1. D itu adalah konstanta. Coba, 1 menit. Waktu 3 dikit lagi nih, aduh. Waktu 3 dikit lagi. Oke lah. Udah bisa Ipana? Jadi Ipana, udah. Iya, Pak. Nanti kamu apa Dek ya? Iya, Pak. Jangan sungkan Dek ya. Jangan sungkan bertanya sama teman. Ya. Iya, Pak. Ipana ya. Iya, Pak. Karena materi ke depan ini makin sulit. Gimana ya? Saya lanjut apa enggak ini ya? Saya lanjut, masih ada belum paham. Tidak saya lanjut, materi enggak selesai. Aduh, inilah akibat daripada buah daripada dosa. Melani Kristi Sianturi, tanganmu jangan taruh gitu, Dek. Kalau di kampung kayak gitu, itu bagi ibu-ibu yang suaminya baru meninggal, ya. Oke lah, Ipanaya, kalau apa nanti, Dek, tolong kamu diskusi sama Dewi Hutahayan. Dewi. Iya, Pak. Tugas kamu dulu untuk membimbing dia minggu ini. Harus. Minggu depan dia harus berubah. Biar pintar. Siap, Pak. Dewi ya? Siap, Pak. Jadi, Ipana, kantor kamu nanti, kamu wajib tanya sama si Dewi. Minggu depan, Siap, kalau Pak. kamu nggak bisa, si Dewi yang kena hukum. Iya, Ya? Pak. Dewi ya, biar kita jangan ketinggalan materi ya. Siap, Oke, Pak. nah, sekarang kita lanjut ini. Maka ini sebagai titik sumbu simetris tadi, ya, untuk mencari titik optimum ini. Ini nilai sumbu pada sumbu I ya. Nah sekarang contoh ya. Jadi dari sini nilai A itu sama dengan 1, B itu adalah minus 8, bukan 8, min 8. C itu sama dengan 12. Maka dari bentuk nilai A di sini lebih besar 0. Maka parabola terbuka ke atas. Kemudian titik optimum dicari dengan persamaan seperti ini, ya, persamaan ini. Min B per 2A. Ini minus ini. Kemudian B, min 8 ini. Dibagi 2, 4. Dapat kemudian untuk nilai ini, nilai pada sumbu vertikal, B pangkat 2 dikurang 4C dan seterusnya. Anda masukkan angka-angka ini, B pangkat 2. Min 8 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1, C itu 12. Dibagi. Ya, dibagi 4 dikali A. A itu 1. Maka dapat di sini minus 4. Maka dengan demikian, setelah kita mengetahui, udah dapat 4 dan min 4, maka nilai sumbu X itu 4, Y min 4, maka dapat dipastikan, jika digambar, bentuk parabola itu seperti ini. Di sini X, di sini Y. Ya. Jadi nilai X itu sama dengan 4 ini. Ini 4 ini. Kemudian nilai Y, ini Y, minus 4 ini. Inilah sebagai titik optimum, yaitu 4, maaf, ini minus ini ya, minus 4 titik koma, min 4. Jadi inilah gambar dari pada parabola dari contoh di atas. Nah, di sini 4. Nah, ini 6. Dari mana 6 ini, ya, Anda masukkan nilai Y pada persamaan ini sama dengan 0. Jika ini 0, maka dapat nanti di sini 6. Ya. Dan di sini dapat 2. Nah, sekarang jika ini 4, jarak ini ke sini 2. Maka jarak ini ke sini 2. Ya. Saya ulangi. Ini 4, dari mana 6 dari 0, masukkan X itu di sini. Masukkan pada persamaan ini Y sama dengan 0. Dapat nanti X1, X2 itu 2 dan 6. Untuk mengetahui apakah parabola yang terbuka ke atas, ini kan parabola terbuka ke atas ini kan? Jadi ini parabola terbuka ke atas.
Ini parabola yang terbuka ke atas. Ini parabola yang terbuka ke atas. Cuma permasalahan. Ini parabola terbuka ke atas, tetapi ini dia bersinggungan dengan sumbu X. Ini parabola terbuka ke atas, sama seperti ini. Tetapi dia memotong sumbu X di sini. Satu di sini, satu di sini. Seperti contoh yang tadi. Ini parabola terbuka ke atas. Dia di atas sumbu X. Dia tidak memotong, tidak bersinggungan. Untuk mengetahui apakah parabola itu bersinggungan dengan sumbu X di sini, atau parabola itu memotong sumbu X itu sebanyak 2 kali. Satu di sini, satu di sini. Atau parabola itu sama sekali tidak memotong sumbu X. Seperti ini, dilihat dari nilai diskriminasi, yang disingkat dengan D. Ya. Jika nilai D itu lebih besar 0, maka parabola itu memotong sumbu X itu 2 kali. Satu di sini, satu di sini. Jika ya dia memotong sumbu X itu sebanyak 2 kali, satu di sini, satu di sini, X1 itu dicari dengan rumus persamaan seperti ini. Ini waktu TK disebut dengan persamaan atau rumus ABC. Yaitu min B tambah akar B pangkat 2 dikurang 4C dibagi 2A. Ini X1. Dan untuk X2, ya, jika di sini dia plus, maka di sini dia minus. Nah, semua ini sama. Inilah untuk mencari X2 ini. Dari persamaan ini yang didapat tadi di atas 2 dan 6. Nah, sekarang jika nilai diskriminasi ini sama dengan 0, berarti parabola itu bersinggungan kepada sumbu X di sini. Berarti X1 itu hanya 1. Tetapi jika nilai diskriminasi itu lebih kecil dari 0, dia sama sekali tidak memotong sumbu X seperti ini, tidak memotong. Jadi sebagai kesimpulan, dari nilai diskriminasi, jika lebih besar 0, parabola itu memotong sumbu X 2 kali, seperti ini. Jika sama dengan 0, parabola itu bersinggungan. Jika lebih kecil dari 0, parabola itu tidak memotong sumbu X. Oke, Dek, sampai di sini paham ini, Dek? Pak, saya mau tanya dong, Mbak. Mbak. Paham, Dek? Pak, saya mau tanya, boleh? Oke. Sekarang kita buat contoh ya. Coba gambarkan bentuk parabola ini persamaan. Maka yang pertama di sini Anda tentukan dulu nilai A. A di sini min 1,5 ya. Nilai B di sini 900. Nilai C di sini sama dengan 0. Nah, dari sini A itu lebih kecil dari 0. Karena A lebih kecil 0, 1,5, maka parabola terbuka ke bawah seperti ini. Nah, dapat gambaran. Kemudian, menentukan sumbu simetris. Sumbu simetris itu min B per 2A titik koma, min B dibagi ini. Dapat di sini 300. Nanti ya, nanti Anda lihat nanti ini 300. Nah, kemudian menentukan diskriminasi. Nilai D di diskriminasi itu adalah B pangkat 2 dikurang 4AC. Ya, dia lebih besar 0, berarti memotong sumbu X itu 2 kali ya. Maka dengan demikian, jika Anda masukkan angka-angka ini, inilah titik optimum, 300 dan 135.000 ya. Jika digambar, inilah dia, inilah sumbu simetris. Inilah titik optimum 135.000. Inilah persamaan Y min 1,5 X pangkat 2 ditambah 900X. Nah, karena ada 2 titik potong di sini, ini sama ini. Maka untuk mencari X1 dan X2, dicari dengan persamaan seperti ini. Ini tadi contoh tadi yang di atas itu ya. Nah, dari mana 2 ini, dari mana 6 ini, yang tadi itu ya, dari sini. Dari sini ya. Dapat X1 itu 6, kemudian X2 itu 6. Ya, sorry, 2. Jadi karena di sini X2 2, bukan di sini jadi dia 2, di sini 2, di sini 6, enggak mungkin. Sesuai bilangan, maka ini 2, ini 6. Artinya di sini ada 2 titik X itu ya 2 dan 6. Maka 2 itu pasti lebih kecil, maka dia di sini. Ini nanti ordinatnya, ini yang tadi ya. Yang sangat tolong Anda pahami dengan bagus, Anda ulang-ulang dengan bagus. Udah ya.
ini dia sangat bagus ini nanti ya untuk waktu berbicara ini di teori mikro tentang keuntungan. Suara yang kuat. Ingat Pak, memberi caranya. Oke, tolong bantu nanti Ipane ya. Tolong bantu Ipane ya. Iya, Pak. Oke, nah kemudian untuk yang lain nanti ada tugas. Nanti ada tugas saya buat di grup. Ya, saya buat di grup. Itu tolong Anda tulis tangan, jangan diketik. Ya, mengapa? Biar cepat. Nanti saya buat tugas biar Anda tidak malam mingguan dulu. Biar Anda tidak main game. Karena sekarang saya lihat kebanyakan mahasiswa main game. Di depan orang tua, kami Pak, lagi Zoom, ternyata main game. Tugas nanti, ya, tulis tangan. Tulis tangan, Anda foto. Dan tugas itu paling lambat dikumpul itu besok pagi. Jam 5 subuh. Biar terasa dulu. Ya, jam 5 subuh. Karena kalian ini kayaknya perlu agak keras deh. Biar saya nggak pusing. Jadi Anda jangan kebanyakan main game. Jangan di depan orang tua Anda buka handphone. Ternyata Anda main game. Jam 5 subuh saya di Japri. Itu absen yang final pada pertemuan yang akan datang sampai seterusnya. Ya. Kendati pun Anda sudah isi KRS, karena ini sudah pertemuan ketiga. Ya. Absen sudah final. Tidak ada lagi alasan baru masuk. Kendati pun absen Anda ada ngambil mata kuliah matematika di Edling, yaitu secara administrasi. Tetapi secara teknis, yang tidak mengumpul tugas sampai jam 5 pagi, besok pagi, absen Anda di saya matematika sudah 0. Tolong ingat itu. Artinya di sini tidak ada lagi alasan. Tidak ada kuota. Tidak ada lagi alasan. Ya, internet bermasalah. Tidak ada alasan, komputer tidak ada. Tulis tangan. Tugas yang saya buat di grup. Ya. Atau saya buat di grup atau di Edling. Lihatnya masalah tugas ini. Dek, Anda jangan tegang, Dek. Saya memang suara saya kuat karena saya orang Batak. Saya bukan marah. Yang karena suara saya kuat, Anda langsung diam semua. Enggak, saya enggak marah, Dek. Saya enggak marah. Iya, Pak. Apalagi kalau apalagi seperti ini online, di samping saya ada istri saya enggak boleh marah-marah. Herawati kok nangis, Dek? Enggak. Enggak ya? Dek, tolong ya, saya enggak marah, Dek ya. Cuma suara saya kuat. Maklumlah orang Batak kan? Nah, jadi bukan marah. Oke, ada pertanyaan, Dek? Sebelum kita tutup karena waktu udah mau habis ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Maaf sebelumnya, Pak. Apa, Dek? Pak, maaf sebelumnya, kita boleh minta kompensasi untuk pengiriman tugas nggak, Pak? Tunggu dulu, siapa namanya, Dek? Saya belum lihat dulu ya. Saya Cinta, Pak. Oh, Cinta. Oh ya, ini. Apa Cinta? Pak, kita boleh minta kompensasi untuk pengiriman tugas nggak, Pak? Dek, bisa agak kuat suara dulu, Dek. Kamu kan orang Batak. Nah. Kita boleh minta kompensasi untuk jam pengiriman tugas nggak, Pak? Kompensasi dalam arti kata, kamu antar ke rumah, tidak bisa. Apa yang kamu apakan? Terima kasih, Pak. Kamu harapkan? Apa maksud kamu Pengiriman kompensasinya? tugas. Pengiriman Pengiriman tugas tugasnya lewat apa? Lewat Gosen? bukan, Pak. Maksudnya jam pengiriman tugasnya, Pak. Jam pengiriman. Maksud kamu gimana? Deadline-nya, Pak. Tadi kan seperti yang Bapak katakan, deadline-nya jatuh pada pukul 5 pagi ya, Pak. Iya. Kita boleh minta kompensasi nggak, Pak? Jam Oh, 7 kita buat tahun gitu, depan. Pak. Bukan tahun depan, Pak. Maksudnya jam 7 gitu, Pak. Jam 7 pagi. Enggak. Mengapa jam 5? Biar Anda jangan malam mingguan. Biar Anda kerjakan langsung nanti. Antara jam 5 sampai jam 7 pagi hampir sama, Dek. Cuma kalau saya buat jam 7, kamu kelamaan tidur.
biar kamu dek jangan malam mingguan, biar kamu jangan main game, biar langsung habis ini kalau setelah kuliah nanti langsung Anda kerjakan. Saya yakin, ya, Perenita nanti langsung dikerjakan nih. Jam 5 sore udah dikumpul dia nanti ini. Jadi kalau Anda kesulitan, biar Anda sempat diskusi. Jadi kalau misal minta dispensasi menjadi jam 7 malam besok, tidak bisa, Dek, tidak bisa. Karena karakter Anda di sini, Dek, saya membuat aturan ini cara seperti ini sekaligus untuk membangun karakter Anda. Karena karakter Anda itu masih ada pemalas. Kebanyakan main game. Ya. Jadi Anda hilangkan dulu itu dulu. Jadi tujuan saya membuat jam 5 pagi salah satu untuk merubah karakter Anda menjadi karakter yang unggul. Salah satu karakter unggul itu menghilangkan kemalasan. Itu cinta Tambunan. Nama kamu memang Cinta Tambunan ya? Tapi Iya, oke, itu deh. Jadi kalau masalah dispensasi itu deh ditolak. Ya, tak jam 5 dan absen akan saya gunakan dari situ. Absen yang final ya. Jadi artinya kalau besok pagi tidak kamu kumpul, ya memang absen kamu di kampus masih ada, tapi untuk matematika yang saya pegang itu sudah tidak ada. Itu aturan. Ada lagi yang lain, Dek? Bagus sekarang Anda tanya daripada apa? Ada lagi? Tidak Nggak ada ada, lagi? Pak. Ya, oke. Jadi mana tahu, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti kan. Jika terjadi di luar dugaan yang kita sama sekali tidak harapkan, Anda tidak kumpul, Anda bisa japri saya apa alasan. Selagi alasan itu dapat terima akal sehat. Bisa. Tapi jika Anda buat, karena banyak kerjaan di kantor, tidak bisa. Tetapi karena, Pak, maaf, kebetulan internet di tempat saya itu, jaringan itu, karena ada petir, jatuh. Itu bisa. Ya. Tetapi itu jaringan server dari apa? Telkom ya atau dari apa? Jangan karena di rumah Anda internet rusak, itu nggak alasan. Anda bisa cari internet di tempat lain. Artinya alasan yang dapat terima akal sehat lah. Tapi kalau Anda bilang, maaf Pak, saya tidak bisa kerjakan karena ada orang meninggal di kuburan. Itu nggak bisa terima akal sehat. Saya tidak bisa kerjakan karena ada orang sakit di rumah sakit. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi selagi alasan Anda itu tepat, masih bisa saya pertimbangkan. Oke, ada lagi? Sebelum saya tutup. Tidak ada, Pak. Biarlah yang punya Muhammad Tidak Ryan ada, Rahmat. Pak. Muhammad Ryan Rahmat. Ketara banget kamu suka game. Profil kamu itu profil game. Oke, ada lagi yang lain, Dek? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Jadi habis ini nanti ya. Anda lihat nanti dia tugas ya. Tulis tangan, tidak boleh diketik. Biar Anda sambil latihan. Tulis tangan. Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada, selamat pagi. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ingat, COVID masih ada. Ingat pesan Ibu. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Baik, Ingat Pak. Terima kasih, Tadi Pak. Keprak tugas ini, tugas Dewi ya. Oke. Ya, Pak. Ya. Oke. Terima kasih, Oke ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Oke, makasih Dek ya, makasih. Ya. Jangan Terima nangis, kasih, jangan nangis Pak. ya, jangan nangis.